Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Iis Khalifah dalam mini podcast bersama calon kandidat Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa. Oke, kali ini kita berkesempatan untuk mendengarkan pandangan dari calon Presiden Mahasiswa Universitas Anak Bangsa, dan di situasi yang nyaman, aman, kita akan membahas tentang visi dan misi mereka untuk kampus kita tercinta. Jadi mari kita jelajahi bersama-sama harapan dan ide-ide mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bersama-sama. So, tanpa berlama-lama, kita sambut saudara dari Eko Saputra. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Iis telah memberikan saya untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Saputra dari semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Anak Bangsa. Oke, kali ini kakak mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa dari Universitas Anak Bangsa. Nah, tentunya dalam ini pasti ada wakilnya. Nah, untuk wakil kakak memilih siapa? Untuk wakil saya sendiri itu ada dari semester 5 yang lebih tinggi dari saya, dari Prodi Kesmas, yaitu Widya Kriya. Jadi untuk kali ini kakak Daniel menggandeng Kak Windy sebagai calon wakilnya. Oke, kita langsung saja ke visi dan misi. Silakan Anda jelaskan bagaimana. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait visi misi kami sebagai paslon nomor 2, yaitu visi kita itu sangat simpel, bisa kita simpulkan sebagai SMART. SMART itu ada artian sebagai S itu solidaritas, bagaimana kita harus merangkul teman-teman supaya aktif dalam organisasi BEM. Selanjutnya ada moral. Sebagai orang yang berorganisasi di kampus, kita harus memiliki moral pada intinya sebagai calon kandidat Presma atau Pres. Bagaimana kita berperilaku sebagai mahasiswa, bagaimana kita berperilaku sebagai presiden mahasiswa, dan bertemu dengan dosen kita. Lanjut, itu ada aktif dalam bidang non akademik maupun di bidang akademik. Seperti yang kita ketahui sekarang ya, untuk mahasiswa baru itu banyak yang berprestasi. Ya, benar sekali. Nah, dalam bidang non akademik pada intinya, kalau di bidang akademik itu kita harus mensupport juga sebagai dalam bentuk pendidikan dan lain sebagainya. Lanjut, itu adalah revitalisasi. Bagaimana kita memberdayakan lagi supaya aktif lagi organisasi dan di kampus kita saat ini berkontribusi seperti itu. Pada intinya revitalisasi itu bagaimana kita harus mengaktifkan dan kembali lebih terus aktif. tanggung jawab tadi sungguh besar sebagai Presma. Itu tanggung jawabnya, walaupun kita ini sebagai Presma kan tidak ada yang namanya digaji, walaupun tidak ada gaji, tapi kita ada yang namanya tanggung jawab besar. Terus lanjut untuk misi kita mengambil misi ada empat aspek yang mencakup. Yang pertama itu menjadikan BEM Unaba sebagai wadah serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Universitas Anak Bangsa. Terus yang kedua itu mengembangkan minat bakat dan menggali potensi mahasiswa dengan menciptakan UKM baru. Itu harapan kami. Yang ketiga, mengembangkan potensi akademik maupun non akademik yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi. Yang terakhir, meningkatkan kualitas kinerja pengurus BEM eksekutif mahasiswa. Mungkin itu saja visi dari saya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada saudara Daniel. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Anda mengukur evaluasi keberhasilan BEM ketika
yang bisa kami ajukan kemarin tahun lalu, yaitu UKM voli, UKM futsal, UKM badminton, dan setelah itu kami bakal mengadakan UKM-UKM yang untuk mahasiswa yang berprestasi. Bagaimana kita menampung aspirasi-aspirasi sebagai mahasiswa tadi. Untuk sejauh ini ketika saya terpilih, mungkin adanya bentuk dalam UKM-UKM baru seperti yang telah kami diskusikan kepada saudara Windy. Itu ada yang namanya UKM kesehatan. Karena yang kita ketahui kan sebelum jadi universitas, kampus kita ini kan sebagai kampus kesehatan, Sinkes Abdi Nusa. Supaya terjalankan sebagai proker kita juga. Jadi seperti itu ya untuk tolak ukur evaluasi keberhasilan dari proker-proker yang ada. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda memastikan inklusi dan keberagaman di dalam BEM? Karena kan kalau dari BEM sendiri kita terdiri dari berbagai aspek, kemudian kita terdiri dari banyak orang, banyak kepribadian, latar belakang. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana anggota itu harus menanggung jawab sebagai mereka menyandang sebagai anggota. Jadi menyesuaikan dengan tugas-tugas dan apa yang harus dikerjakan ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu gimana sih Anda akan memastikan bahwa ketika Anda nanti menjadi ketua BEM atau Presma, keputusan itu diambil secara demokratis dalam BEM. Kita sebagai Presma harus yang namanya tegas. Kita menampung apa yang ada ide-ide, misalnya salah satunya sebagai anggota itu memberikan ide, oh ini, oh itu misalnya. Kita harus ada yang namanya mungkin musyawarah sebagai anggota-anggota BEM lainnya. Kita ambil yang namanya putusan yang benar-benar konkret. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit kata-kata dari calon kandidat presiden mahasiswa, yaitu saudara Daniel. Silakan. Baik, di sini ada sedikit kata-kata dan harapan dari saya sendiri untuk mahasiswa. Jangan pernah memilih pemimpin yang tidak punya tanggung jawab. Terus sebagai mahasiswa ketika pemilihan nanti jangan ada yang namanya golput, yaitu golongan putih. Terus harapan saya sendiri ketika saya terpilih menjadi ketua BEM atau presiden mahasiswa, mungkin tidak banyak janji, tapi ketika saya sudah berbicara, semoga itu terjalankan sebagai calon presiden mahasiswa ataupun ketua BEM. Untuk mahasiswa sendiri, jangan lupa datang ke TPS untuk mencobloskan nomor urut 2. Oke, terima kasih. Baiklah, itu